Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi kita di program topik redaksi atau live wawancara ya dengan beberapa narasumber. Dan untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan beberapa teman-teman dari BEM di 3 universitas di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah. Dan tema kita malam hari ini adalah lindungi mahasiswa dari ancaman pelecehan seksual. Nah, ini berkaitan dengan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Nah, ini berkaitan dengan mencuatnya kasus pelecehan seksual ini dari salah seorang mahasiswi yang video viralnya itu yang dia mengaku mendapat pelecehan seksual dari oknum dosen. Kita akan mengundang atau menghadirkan beberapa narasumber dan saya sebutkan saja narasumber kita atau teman-teman dari BEM, yaitu ada dari Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako Muhammad Wiranto Basatu, kemudian ada Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu Yunardi Rahim, dan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu Muhammad Sadik. Nah, Muhammad Sadik ini adalah Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, benar ya? Siap, Kak. Siap. Terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini kan, yang soal perlindungan mahasiswi lah begitu, terkait dengan adanya kekerasan seksual yang melibatkan adalah oknum di lingkungan kampus, khususnya dosen. Oke. Halo Mas Yunardi Rahim. Alhamdulillah. Presiden Mahasiswa Universitas Unismu sudah bergabung. Ya Bang, Alhamdulillah. Kami ke Mas Sadik dulu. Mas Sadik, bagaimana BEM melihat adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang ternyata kasus di Riau itu, mahasiswa Riau itu, yang pelakunya itu diduga adalah oknum dosen. Bagaimana Sadik menanggapi hal itu? Kasus yang bermunculan belakangan ini, saya kira ini juga bukan kasus perdana di tahun ini. Bahkan Universitas Indonesia sebagai satu kampus besar di negeri ini, tercatat dalam 1 tahun belakangan itu sudah ada 30 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus mereka. Dan kalau kemudian kita merunut sejarah misalnya dengan kampus-kampus lain ya seperti UGM dan beberapa kampus besar lainnya, itu juga kita kurang lebih akan mendapati data yang sama. Sehingga satu hal yang saya ingin bilang pertama, terjadinya kekerasan seksual di kampus-kampus. Satu hal yang saya pikir bahwa ini adalah sebuah musibah yang luar biasa besar. Kenapa luar biasa besar? Bagaimana mungkin sebuah sebuah lingkungan yang tentu diharapkan dari sana peradaban itu kemudian muncul, dari sana kemudian anak-anak muda itu pemimpin hebat itu lahir, dididik langsung oleh mereka yang profesional dalam bidang masing-masing, bisa malah di saat bersamaan menghasilkan satu kejadian atau satu tragedi ya, kekerasan seksual yang itu bahkan dilakukan tidak jarang oleh pihak dosen kepada mahasiswa, atau mungkin ada juga sebaliknya. Sehingga bagi saya ini kesedihan bersama, termasuk yang baru sempat viral di mahasiswa di Riau, satu musibah bencana yang cukup besar sebenarnya bagi kita di kalangan perguruan tinggi. Seharusnya dengan ini Kak, saya sedikit, seharusnya kita kemudian mengevaluasi besar-besaran jenjang pendidikan kita. Sebenarnya ada apa dengan pendidikan kita hari ini? Kok bisa sampai pada lingkungan perguruan tinggi terjadi kasus-kasus semacam ini, yang seharusnya bagi saya permasalahan kekerasan seksual itu sudah harus clear di lingkungan perguruan tinggi. Karena bagaimana mungkin kita kemudian berharap masyarakat itu kemudian terbentuk dengan baik kalau dari laboratorium yang disebut dengan laboratorium peradaban lah, yang disebut dengan tempat lahirnya pemimpin, justru melahirkan di saat bersamaan pelaku-pelaku kekerasan seksual gitu. Yang itu justru lahir dari para pendidiknya, begitu kan? Sudah bergabung juga Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako Muhammad Wiranto Basatu.
Saya sama saja tadi pertanyaannya dengan teman Sadik. Bagaimana BEM Unpad menanggapi soal kasus kekerasan seksual itu yang kasusnya kemudian mencuat terhadap salah seorang mahasiswi di Riau, mahasiswa Universitas Riau. Bagaimana kemudian BEM Unpad menanggapi hal itu terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 ini? Ya, terima kasih kesempatannya Om. Yang pertama yang mau kita gambarkan di sini terkait respon kita dari Unpad sendiri terkait penerbitan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di mana Menteri Nadiem Makarim sendiri dengan dalilnya dari keresahan dari laporan beberapa pihak sendiri di sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2020, yakni terjadi grafik yang meningkat di tingkat perguruan tinggi, di mana kekerasan seksual tersendiri. Ditambah lagi dengan kasus yang beredar di Riau sendiri, yang melibatkan dengan fisik kalau tidak salah kemarin, terkait pelecehan seksual. Berlandaskan dengan survei dari Meristek Dikti sendiri di tahun 2019, di mana kampus sendiri berada di kurva yang ketiga. Yang pertama itu di masyarakat jalanan, masyarakat umum, yang kedua di transportasi umum, yang ketiga itu di dunia pendidikan, sekolah, dalam hal sekolah maupun perguruan tinggi. Artinya secara keseluruhan, kami dari Balai Eksekutif Mahasiswa Unpad sendiri mensupport terkait adanya Undang-Undang nomor 30. Cuman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dalam hal ini yang kami lihat sendiri dalam hal ini dari kelompok parpol maupun di tokoh-tokoh agama maupun dari pejuang-pejuang aktivis perempuan. Olehnya yang menjadi perdebatan hari ini di narasi yang menunjukkan bahwasanya di kekerasan seksual apabila dia bukan secara suka sama suka itu tidak jadi persoalan. Nah, sedangkan di pasal KUHP, di KUHP 284, bahwasanya ketika kita melakukan proses seksual itu mendapatkan tindak pidana apabila tidak secara resmi dalam hal perkawinan seperti itu. Jadi artinya ini Permendikbud ini tidak berlandaskan dengan aturan perundang-undangan negara kita sendiri, seperti itu dia. Makanya dalam hal ini kami dari BEM Unpad, kami ingin bagaimana caranya membedah ini perundang-undangan, tidak serta-merta kita mendukung secara full ini undang-undang. Artinya tidak ada pasal yang harus direvisi, maka itu harus kita revisi. Dari Presiden Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Yunardi Rahim. Oke, ya pertanyaan awal saya sama sih sebenarnya, ya Mas Yunardi, bagaimana BEM Unisme menanggapi soal kekerasan seksual terhadap mahasiswa kemudian dikaitkan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021? Silakan. Kalau dari kami sendiri, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu, bahwasanya Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai aturan tersebut berpotensi melegalkan zina. Melegalkan zina karena kalau melihat kasus ini dari investigasi teman-teman di BEM Unpad, apakah kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi atau karena korban-korban ini takut melapor kemudian tidak mencuat keluar, atau kan memang kasus ini memang baru saja terjadi? Bagaimana tanggapan BEM? Apakah sudah ada mendapatkan laporan-laporan sebelumnya? Lanjut menjawab pertanyaan tadi Kak moderator soal apakah ada Kak. Saya bahkan di handphone saya ada 1-2 paling tidak bukti kekerasan seksual yang kemudian mungkin tidak begitu parah ya. Paling tidak dalam hal diminta kirim untuk
diminta kirim foto tanpa jilbab, lalu kemudian dengan dalil-dalil alasan ini pendapat itu, dan kita punya buktinya gitu. Tapi kemudian ketika kita coba masuk masuk ke dosen, beberapa dosen tentu kemudian juga kebingungan untuk menanggapi ini, karena yang melakukan misalnya ya ini orang besar, ini dosen, akhirnya juga kemudian tidak mendapatkan titik temu, kampus kita tidak mengatur soal itu misalnya. Nah, inilah yang kemudian dengan turunnya Permendikbudristek ini menjawab keresahan kita sesama ini. Selama ini saya yakin di semua kampus ada loh organisasi. Kami misalnya di kampus ada MANPA, mahasiswa anti narkoba, dan BH yang mengatur juga, yang mengawal juga tentang kekerasan seksual ini. Turunnya Permendikbudristek ini yang kemudian memandatkan kepada kita untuk membentuk panitia seleksi dan kemudian membentuk tim satgas. Ini saya kira menjadi angin segar bagi kita ya, bagi teman-teman BEM, bagi teman-teman di kampus, bahkan bagi korban yang selama ini bingung dia ini mau lapor kemana, dan dia mau mengacu kepada aturan yang mana ketika kemudian dia mendapat perlakuan kekerasan seksual, baik ya langsung maupun via online, misalnya via chat, telepon, dan lain-lain. Itu kira-kira. Dari Muhammadiyah sendiri Bang mengatakan bahwasanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini bisa berdampak melegalkan zina, karena di beberapa pasalnya, ada pasal 5 dan di beberapa poin yang dikatakan di pasal tersebut bahwasanya jika tidak mendapatkan izin dari korban, ya kira-kira begitu. Artinya Bang, kalau diizinkan tidak persoalan. Nah, memang kemudian betul bahwasanya yang dikatakan pelecehan seksual tersebut ketika terjadi dua orang yang berpasangan, di antara berdua ini ada yang tidak sepakat. Nah, kalau kemudian dua ini sepakat, berarti itu bukan pelecehan seksual. Terkait undang-undang Permendikbud nomor 30 tahun 2021, kalau kami menilai Bang, ini Permendikbud ini diibaratkan hanya sebuah obat. Dia hanya mengobati yang luka, tidak mencegah bagaimana kemudian terjadi. Artinya dia hanya bagaimana kemudian menghukum orang-orang yang telah melakukan pelecehan seksual, tetapi tidak mencari solusi kemudian bagaimana pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi di kampus. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah mau bergabung dan kita berdiskusi malam hari ini terkait topik lindungi mahasiswa dari ancaman pencegahan seksual. Ini terkait dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan saya menyimpulkan tadi bahwa pada dasarnya teman-teman BEM ini sepakat bahwa perlu ada perlindungan terhadap mahasiswa, khususnya dalam hal upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan ada beberapa poin juga yang tentu harus direvisi, seperti yang sudah disebutkan tadi, karena itu perlu dibenahi dan memberi masukan-masukan, termasuk masukan dari mahasiswa, yang nantinya itu akan menjelaskan poin per poin itu sehingga tidak menjadi multi tafsir. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako Muhammad Wiranto Basatu, kemudian Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yunardi Rahim, selanjutnya ada Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Kadama Palu Muhammad Mustahil. Mustahil. Oke, saya Tony Sandi dari redaksi Radar Sultan. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Next time kita akan undang lagi di dialog-dialog dengan tema berikut yang lainnya. Selamat malam, assalamualaikum, dan sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Terus Bang.